Samenloop van Strafbarbeiten atau perbarengan tindak pidana yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat dikenai hukuman pada KUHP baru tercantum dalam ketentuan pasal 125 sampai dengan pasal 131. Pada video kita kali ini kita akan membahas dulu yaitu pasal 125 yang berbunyi suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana saja, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi hukuman pokok yang paling berat. Kemudian pada ayat 2, suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus kecuali undang-undang menentukan lain. Sebelum kita membahas terkait dengan pasal 125 KUHP baru ini yang merupakan salah satu dari Samenloop van Strafbarbeiten atau perbarengan tindak pidana, perlu kita ketahui bahwa kita hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu Samenloop van Strafbarbeiten apabila dalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pasal 125 KUHP yang baru ini membahas terkait dengan endat samenloop atau konkursus idealis. Pengertiannya adalah suatu perbuatan yang masuk lebih dari satu aturan pidana. Endat samenloop atau konkursus idealis ini mensyaratkan pelaku melakukan beberapa perbuatan pidana sekaligus dalam satu tempat dan satu waktu. Contohnya, saya memiliki niat untuk menghilangkan nyawa si A karena saya mempunyai dendam ya. Jika dilihat berarti motif saya adalah motif kekerasan. Maka dengan berbekal pisau yang sudah saya persiapkan dari rumah, saya masuk ke dalam rumah si A dengan cara merusak gembok pagar, kemudian saya mencongkel jendela atau memecahkan kaca jendela, lalu saya masuk ke dalam rumah. Dalam rumah saya bertemu dengan si A dan langsung saya melakukan perbuatan melaksanakan niat saya untuk menghilangkan nyawa si A dengan cara menusukkan pisau berkali-kali ke tubuhnya yang mengakibatkan si A meninggal dunia. Setelah selesai saya melakukan perbuatan menghilangkan nyawa si A, saya melihat adanya laptop dan handphone milik si A yang ada di meja misalnya. Lalu saya mengambil laptop dan handphone tersebut, barulah saya kembali ke rumah saya karena niat saya untuk menghabisi nyawa si A sudah saya laksanakan. Dari contoh kasus tadi dapat kita lihat bahwa saya melakukan beberapa perbuatan dalam satu tempat dan satu waktu yang sama, yaitu melakukan 3 perbuatan sekaligus. Yang pertama, saya melakukan pengerusakan terhadap gembok pagar untuk memudahkan saya masuk, dan juga saya melakukan pengerusakan terhadap jendela dengan cara mencongkel dan memecahkan kacanya. Kemudian perbuatan saya yang kedua, saya menghilangkan nyawa si A dengan menggunakan pisau yang sudah saya bawa dari rumah sebelumnya. Dan yang ketiga, saya melakukan perbuatan pencurian berupa laptop dan handphone milik si A. Maka dari situ terhadap saya, meskipun melakukan 3 perbuatan sekaligus dalam satu tempat dan satu waktu,
Saya hanya dapat dikenakan terkait dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara direncanakan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan istilah mort. Karena apa? Karena ancaman pidananya mort atau menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan itu ancaman hukumannya paling tinggi di antara pencurian dan pengrusakan. Demikian sekilas terkait dengan Endatsanmelo atau konkursus idealis dalam KUHP yang baru. Terima kasih.